Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaqud illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram." Nabi apabila salam dari salat, tidaklah beliau duduk kecuali seukuran doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dari sini kita tahu bahwa ya zal jalali wal ikram disebut Asmaul Husna, diantaranya ada di dalam hadis yang baru saja kita sampaikan. Ini juga berarti bahwa kita setiap hari, setiap sholat senantiasa menyebut ya zal jalali wal ikram. Ketika kita selesai sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Dalam riwayat yang lain, hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Adapun di dalam Al-Quran, nama Allah Dzul Jalali wal Ikram ini terdapat di surat Ar-Rahman. Pertama di ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan juga masih di surat yang sama, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi di dalam Al-Qur'an dzul jalali atau dzil jalali wal ikram disebut sebanyak 2 kali. Dan di dalam hadis tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Ya, dan ternyata setiap hari kita menyebut nama Allah dzul jalali wal ikram. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali nama Allah Dzul Jalali wal Ikram ini, karena Dzul Jalali wal Ikram ini adalah 2 nama yang mewakili semua Asmaul Husna. Terkadang kita berdoa dan tidak tahu nama yang cocok untuk doa kita. Asmaul Husna yang mana yang pas? Kita butuh rezeki. Apa ya nama Allah yang terkait dengan rezeki? Kita butuh ampunan. Apa ya yang kita butuhkan? Asmaul Husna yang kaitannya dengan ampunan. Terkadang tidak semua orang mengerti yang mana yang harus dia sebutkan dalam doa kaitannya dengan Asmaul Husna. Maka apabila kita tidak mengetahui yang mana yang harus kita sebut, maka Dzul Jalali wal Ikram ini sudah mewakili semuanya. Bagaimana penjelasannya? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu kalau kita mau kelompokkan, itu kita kelompokkan menjadi 2 saja. Yang pertama, nama Allah yang mengisyaratkan kekuatannya. Jadi kalau nama Allah yang mengisyaratkan kekuatan, itu diwakili oleh Al-Jalal, Dzul Jalal. Berarti apa saja itu Asmaul Husna yang terkait dengan Dzul Jalal, yang menunjukkan kekuatan. Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Qawi, ya kan? Nama yang bisa membuat kita takut kepadanya. Itu Jalal. Makanya kalau dalam fenomena kehidupan kita ini ada fenomena yang membuat kita takut, berarti Allah sedang menampakkan Jalalnya. Makanya ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, kata Allah kepada Nabi Musa, kamu tidak akan pernah selama-lamanya mampu melihat aku, wahai Musa, tapi lihatlah ke gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah bertajalli atau berjalal kepada gunung, disebut jalal. Allah berjalal kepada gunung. Jadi Nabi Musa melihat gunung.
Allah berjalal atau bertajalli kepada gunung itu. Maka gunung itu hancur dan Nabi Musa pun pingsan. Maka nama Allah Al-Jalal adalah nama yang membuat kita takut bermaksiat kepadanya. Yang membuat kita takut untuk melanggar syariat-syariat. Al-Jalal. Akan tetapi ada kelompok yang kedua, nama yang membuat kita penuh harap kepadanya. Nama yang membuat kita jatuh cinta kepadanya. Maka nama yang membuat kita jatuh cinta kepadanya, nama-nama itu diringkas dengan satu nama. Apa itu? Al-Ikram. Apa contohnya Al-Ikram? Ar-Razzaq, Maha Beri. Apa contohnya Al-Ikram? As-Salam. Apa contohnya Al-Ikram? Apa? Al-Mu'min, memberikan rasa aman. Ar-Ra'uf, Al-Wadud. Maka nama-nama Allah yang membuat kita penuh harap. Asy-Syafi yang Maha Mendengar. Al-Hafiz yang Maha menjaga. Al-Muhaimin yang Maha melindungi, memelihara. Maka nama-nama yang menumbuhkan harapan, maka seluruh Asmaul Husna itu diwakili oleh nama Allah Al-Ikram. Maka ketika kita repot atau tidak mengerti Asmaul Husna mana yang cocok buat doa kita, karena kita kurang mengerti, maka kita bisa menyebut dua Asmaul Husna ini sekaligus. Ya Dzal Jalali wal Ikram, berikan rezeki padaku ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, sembuhkan penyakitku ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, lindungilah aku dari musibah ya Allah. Semua permintaan, seluruh permohonan cocok untuk kedua Asmaul Husna ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih memahami nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Jadi Dzul Jalal itu membuat kita takjub, jalal. Takjub, hormat, itu jalal. Tapi kalau kita jatuh cinta, suka, cenderung, nah ini namanya Al-Ikram. Kira-kira kalau sosok ibu itu kira-kira mewakili yang mana nih? Al-Jalal atau Al-Ikram? Al-Ikram. Karena kalau Jalal kekuatannya, keperkasaannya. Tapi kalau sosok ayah kira-kira? Sosok ayah mana kira-kira? Jalal atau Ikram? Jalal. Jadi Jalal itu menunjukkan sifat kekuatan keperkasaan. Kalau Al-Ikram menunjukkan sifat-sifat indah. Makanya kalau kita ke Mekah, Masjidil Haram dengan ke Masjid Nabawi, kira-kira kalau Masjidil Haram itu lebih terasanya nuansa Jalal atau nuansa Ikram atau Jamal? Yang mana kira-kira? Jalal. Tapi kalau ke Madinah, Ikram. Nah ini dua Asmaul Husna yang menggabungkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ada orang punya kekuatan, punya kelebihan, maka mengundang takjub kita Jalal, tapi boleh jadi kita tidak mencintai. Tapi ada orang yang baik kepada kita, tapi dia bukan orang kuat. Ada orang yang rahmat kasih kepada kita. Dia mungkin bukan orang yang cerdas. Kadang-kadang seorang ibu bukan orang yang cerdas, Sebagian ibu bukan orang yang cerdas, tapi seluruh anak jatuh cinta kepada ibu. Kenapa? Karena ibu ini memiliki ikram, ya, memiliki kebaikan-kebaikan, memiliki pemberian-pemberian yang sulit dilupakan oleh anak. Maka pemberian, nikmat, anugerah, itu disebut dengan Al-Ikram. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau lautan sedang tenang, angin semilir sepoi-sepoi. Itu kira-kira al-jalal atau al-ikram? Halo? Yang mana? Al-ikram. Ini berarti saat ini nih yang bisa ngantuk tidur sepoi-sepoi matanya meremelek. Nah, itu penampakan dari nama Allah apa? Al-ikram. Nyaman, ada yang nyender. Benar gak ya? Meremelek matanya gitu. Pokoknya nyaman. Nah, itu ikram tuh. Ya, makanya di dalam surat Al-Infitor itu menarik. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Karim itu seakar kata dengan nama apa? Halo? Karim. Ikram. Wahai manusia, apa yang membuat engkau berani bermaksiat kepada Tuhanmu yang Maha Karim atau yang memiliki ikram? Gitu kan? Dan nyambung insya Allah ya. Susah cari terjemahnya, malah nggak enak kalau diterjemahin itu. Yang menarik, sebagian ahli tafsir mengatakan, aku justru berani maksiat karena engkau pemilik al-ikram. Engkau tutupi dosaku, makanya saya berani bermaksiat. Ya Allah, karena engkau menunda menghukumku. Engkau maha santun, tidak ketika aku berdosa, maka langsung kau hukum aku, engkau tunda. Makanya aku berani bermaksiat kepadamu. Kalau engkau enggak ikram, kalau engkau tidak pemurah, kalau engkau tidak penyayang, tidak memiliki sifat-sifat kepemurahan, mana berani aku bermaksiat kepadamu. Halo. Makanya kadang-kadang ya, kalau atasan terlalu baik kepada bawahan biasanya gimana? Halo. Majikan sama pembantunya baiknya luar biasa, biasanya berani gimana? Kalau kita minjem duit sama orang terlalu baik biasanya bagaimana? Tepat waktu atau ditunda? Saya semalam dapat cerita ini benar-benar langsung dapat cerita dari seseorang. Saya semalam ngajar satu tempat, dia cerita begini. Ustadz, bagaimana hukumnya orang ya, yang berhutang, dia berjanji akan membayar hutangnya kalau rumahnya sudah laku. Dan rumahnya sudah laku, dia belum bayar utang, lalu dia keburu meninggal. Istrinya nggak tahu kalau dia punya utang. Gimana hukumnya itu? Istrinya nggak tahu. Terus kebetulan yang memberikan hutang ini mengatakan, ya udah saya ikhlasin aja hutang. Nah, bagaimana dengan almarhum itu? Padahal rumahnya sudah laku dijual, tapi belum dia bayarkan waktu itu. Padahal dia janji. Saya bilang begini, kalau dia waktu memang mau pinjam duit itu, memang udah niat nggak mau bayar utang, dosa dia, saya bilang gitu. Emang ada Ustaz? Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Ada. Ya, kata yang nyeletuk ini, ada kasus nih Ustaz nih, orang pinjam duit sama saya. Nah, sudah jatuh tempo beberapa kali belum bayar-bayar, tiba-tiba dia datang lagi, bukan mau bayar utang, mau pinjam lagi. Demi Allah ceritanya semalam aja Pak. Lalu dia sebelum pinjam itu bilang begini, Pak, saya mau pinjam duit sekian, tapi mohon maaf ya, yang lalu belum saya bayar, belum bisa bayar. Ada, tuh bayangkan. Jadi mau pinjam lagi, padahal yang lama belum dibayar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Nah, orang kadang-kadang karena dia sangat baik, sebagian orang justru berani kemudian tidak membayar utang kepadanya. Sebagian orang justru kadang-kadang sudah berani ngelunjak kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Karim, Maha pemilik kepemurahan, ikram, Maha pemilik anugerah, kebaikan-kebaikan. Maka seringkali kebaikan-kebaikan itu membuat sebagian orang terperdaya, tertipu. Seolah-olah Allah menunda untuk menghukumnya, bahwa Allah mengabaikannya. Seolah-olah Allah tidak akan menghukumnya, kira-kira seperti itu. Maka orang ini telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali orang-orang itu bermaksiat kepada Allah karena suudzonnya kepada Allah, bahwa dia menyangka Allah tidak berani untuk menghukumnya, bahwa Allah tidak akan menghukumnya. Ini suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari kita ini, Pak, hari-hari kita lebih banyak merasakan nama Allah Al-Jalal atau Al-Ikram. Halo. Waktu awal-awal masa Covid itu Jalal atau Ikram kira-kira? Hah? Ya. Kalau sekarang udah mulai apa nih? Udah mulai Ikram. Subhanallah. Tapi kira-kira yang bagus Jalal atau yang Ikram nih? Bapak mengharap yang mana? Yang Jalal atau yang Ikram? Tapi yang membuat kita akhirnya ingat terus kepada Allah, doa terus kepada Allah, berlindung terus kepada Allah, yang mana nih? Maka terkadang kita ini, Pak, terlalu berlebihan harapannya terlalu berlebihan, sehingga kita terlalu optimisme, sehingga kita ujub, sombong, karena terlalu dominan harapannya. Oh, Allah Maha Pemaaf ini. Apa dosa saya ini, apa artinya di hadapan Allah? Nggak ada apa-apanya dosa saya. Akhirnya kita berani bermaksiat. Betul nggak nih? Maka saat kita berlebihan di dalam rojaknya, di dalam harapnya, maka Allah mewujudkan, Allah mendatangkan sifat jalal. Nah, terkadang orang itu terlalu takut sehingga cemasnya berlebihan. Di tengah-tengah Covid saat ini, Pak, kita harus campur antara jalal dengan ikram. Kalau kita jalal terus, takut terus, akhirnya nggak berani ngapa-ngapain, Pak. Maka kita harus juga mengimbanginya dengan al-ikram. Aku takut ya, tetapi Engkau juga Maha baik, Engkau Maha melindungi, Engkau Maha memberikan rezeki, Engkau Maha penyayang. Maka takut, di saat takut kita membutuhkan keseimbangan dengan al-ikram. Saat kita di suasana al-ikram yang berlebihan, kita membutuhkan al-jalal. Makanya jamaah sekalian, kenapa Allah itu silih berganti memberikan kepada kita, kadang nikmat yang Allah berikan kepada kita, kadang musibah yang Dia berikan kepada kita. Itu sangat tergantung kepada suasana hati kita saat itu sedang dalam keadaan. Tapi kalau kita seimbang, jalal, ikram, takut, harap, nah itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang terlalu dominan ikramnya, nanti Allah datangkan apa? Jalalnya. Kalau orang terlalu dominan rasa takutnya, Allah hadirkan ikram bagi dia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sebagian ulama mengatakan Dzul Jalali wal Ikram huwa alladzi la jalala wa la kamala illa wa huwa lahu. Illa wahya sadiratun minhu wal jalalu lahu fi dzatihi wal karamatu faidun minhu ala khalqihi. Al jalali wal ikram adalah bahwa tidak ada keagungan, tidak ada kesempurnaan kecuali bersumber darinya. Sifat agung itu sifat zatnya. Sementara sifat al-ikram itu sifat perbuatannya.
Makanya di dalam surat Ar-Rahman tadi menarik itu ayatnya. Ketika Allah menyebut wajah, wa yabqa wajhu rabbika zul, Pak, bukan zil. Kenapa? Karena wajah itu bicara zat. Nah, karena wajah di sini berbaris wajhu, maka kalimat berikutnya zu, ikuti zu karena wajhu zu. Kenapa? Karena wajah ini sifat zatnya Allah. Kalau disebut kata wajah Allah berarti zatnya Allah. Maka disebutkan jalal itu menjadi sifat zatnya Allah, dzul jalali. Tapi di ayat berikutnya tabarakasmu rabbika dzil jalali. Kenapa? Karena nama itu bukan zat, Pak. Orang bisa ganti nama nggak, Pak? Bisa ganti nama nggak? Iya. Nah, karena ismu nama itu bukan zat, maka kata zi bukan zu lagi tapi zil jalali, dia mengikuti rabbika, tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Nah, ini tentu sebagian yang tidak mengetahui nahwu sorof yang mungkin sulit memahaminya, tapi itu kira-kira penjelasan ringkas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-ikram itu selalu sifat-sifat yang Allah lakukan untuk kita. Makanya al-ikram itu lebih identik dengan sifat rububiyahnya Allah. Rububiyah itu apa, Pak? Apa yang Allah lakukan untuk kita, itu namanya rububiyah. Ikram, kepemurahan, mencurahkan rahmat, memberi rezeki, melindungi, memberi nikmat. Itu diwakili oleh al-ikram. Maka dia sifat rububiyah. Kalau al-jalal, pemilik keagungan, itu adalah apa yang kita lakukan untuk Allah. Kita mengagungkan Allah, kita menyebut nama Allah, kita beribadah kepada Allah, bersedekah untuk Allah. Nah, itu kita menjalalkan Allah. Nah, maka sifat uluhiyah. Makanya ketika al-jalal itu terkait dengan sifat uluhiyahnya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Yang kita lakukan untuk Allah, itu diwakili oleh al-jalal. Yang Allah lakukan untuk kita, nah itu diwakili oleh al-ikram. Maka menarik sekali dua asmaul husna ini, karena dia terkait dengan tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Dia terkait dengan rasa harap, al-ikram terkait juga dengan rasa takut, lengkap. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat, saya ulang lagi, ini kira-kira al-jalal atau al-ikram? Al-ikram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 20, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah mencurahkan kepada kalian nikmat zahir dan nikmat batin. Maka setiap kita melihat nikmat, maka kita ingat ikramnya Allah. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Terus fa'akramahu wa na'amahu. Akramahu dikaitkan dengan wa na'amahu. Ada manusia apabila Allah muliakan dia dengan diberikan nikmat, dengan diberikan rezeki. Dia bilang apa? Rabbi akraman. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita sesungguhnya sedang diikram oleh Allah. Sedang merasakan nama Allah. Dzul Jalali. Kita bukan Dzul Jalali, tapi kita al-ikramnya kita rasakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, alam naj'al lahu ainain. Wahai manusia, tidakkah aku jadikan untukmu kedua mata?
Maka mata kita saat ini bisa sempurna melihat. Ini adalah jalalnya Allah atau ikramnya Allah. Ikramnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan, dua telinga kita ini bisa mendengarkan jalalnya Allah atau ikramnya Allah. Ikramnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Pak, manusia itu coba anggota tubuhnya saja sudah menunjukkan ikramnya Allah. Sendi-sendi kita ini kan bisa keluar begini, bisa ke dalam begini, ya kan? Coba lihat. Sendi kita bisa begini, bisa ke dalam, bisa keluar. Elastis. Dan kita bisa makan dengan tangan ini. Coba hewan bisa nggak makan kayak kita seperti ini? Nggak bisa. Maka bentuk tubuh kita yang sangat luar biasa seperti ini adalah ikramnya Allah kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bahaya, sebagian ulama menyebutkan ada penyakit namanya Pak, penyakit bisu. Mungkin kita langsung penyakit namanya ada penyakit bisu langsung ingat orang bisu. Bukan. Ada penyakit yang bisu. Dan hampir banyak orang mengalami penyakit bisu ini. Apa itu? Orang yang terbiasa dengan nikmat sehingga tidak lagi itu merasa itu sebuah nikmat. Bahkan dia merasa itu hak saya, itu bukan lagi karunia. Sehingga dia bisu untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini bahaya sekali Pak. Saat kita yang terbiasa dengan nikmat sehingga tidak lagi merasakan itu sebagai sebuah nikmat. Ini penyakit. Jadi kehidupan ini membuat kita terbiasa dengan nikmat sehingga kita tidak lagi merasa nikmat. Seharusnya kita bukan dibuat oleh kehidupan ini terbiasa dengan nikmat, tetapi kita dibuat oleh kehidupan ini terbiasa dengan alhamdulillah. Oh, ini kalimatnya seperti itu. Kehidupan ini telah membuat kita terbiasa dengan nikmat sehingga tidak lagi merasa itu sebuah nikmat. Mestinya kehidupan ini membuat kita terbiasa dengan alhamdulillah. Ini penyakit, nama penyakitnya penyakit bisu. Bapak pulang ke rumah lihat istri dan anak-anak baik-baik saja. Pulang ke rumah lihat istri sehat, lihat anak-anak sehat. Bisu. Enggak bilang alhamdulillah. Tadi bangun tidur Pak. Dalam keadaan sehat, baik-baik tubuh kita. Keluar enggak alhamdulillah tadi? Bisu. Kalau kita ke mall atau ke tempat-tempat belanja, kita bisa mengambil yang kita inginkan untuk ditaruh di keranjang kita untuk belanja. Kita juga bisu untuk mengucapkan alhamdulillah. Jamaah sekalian, kita bisa makan, minum, itu alhamdulillah. Kenapa? Karena sebagian orang nggak punya apa yang harus dia makan. Bahkan ada orang yang punya yang harus dia makan, tapi dia dilarang dokter untuk memakan. Tapi banyak orang yang terkena penyakit bisu. Maka ketika kita menyebut ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki al ikram, kepemurahan, nikmat, maka nama itu akan mengingatkan kita akan kasih sayang Allah kepada kita. Kita akan jatuh cinta kepada Allah. Makanya kalau ingat ibu kita, kira-kira kita jatuh cinta atau enggak Pak? Hah? Kemarin belum lama hari ibu ya. Coba saya mau praktekkan nih ke bapak-bapak dan hadirin yang ada di ruang Zoom. Coba, tapi coba sejenak hening sedikit coba. Pejamkan mata sejenak coba. Nah sekarang bayangkan ibunya. Lalu dengarkan apa yang saya katakan. Bayangkan ibu Anda masing-masing. Lalu dengarkan kalimat. Ibu
Ibu, apa yang Anda rasakan? Ya. Ketika di nama ibu saja disebut sudah bergetar, ya. Hati kita langsung bergetar. Ibu, hati kita langsung bergetar. Kalau orang udah dewasa pasti gemetar hatinya mendengar kata ibu. Kenapa? Karena ibu itu memiliki ikram kepada kita yang tidak bisa kita balas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan. Dzul Jalali wal Ikram, tidak ada keagungan, tidak ada kepemurahan kecuali bersumber dari Allah. Jadi kalau saat ini kita dihormati orang, berarti kita punya sifat jalal. Orang mau hormat kepada kita sifat jalal, tapi ketahuilah karena Allah Dzul Jalal, dia pemiliknya. Maka karena dia pemiliknya, orang-orang yang selama ini disegani, ditakuti, ketika dia berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah dengan mudah untuk mencabut jalalnya itu. Lihat bagaimana Fir'aun yang mengatakan, aku Rabbukumul A'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan. Jadi orang-orang yang memiliki sekarang wibawa karena jabatannya, karena dia jadi pejabat, karena dia jadi polisi, karena dia jadi tentara, karena dia, ingatlah itu semua milik Allah. Yang kalau Allah mau, maka Allah cabut itu semua darimu, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzul Jalali wal Ikram. Sepertinya agak mirip antara ikram ini dengan al-in'am. Al-in'am. In'am itu dari kata nikmat. Apa bedanya al-ikram dengan al-in'am? Kalau al-in'am itu dari kata nikmat. Al-in'am dari kata ni'mat. Kalau al-ikram ya dari kata apa? Takrim, akram, karim. Apa bedanya? Kalau al-in'am, nikmat itu diberikan kepada siapa yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Allah memberikan nikmat nggak kepada Fir'aun? Halo? Allah memberikan kekuasaan nggak kepada Fir'aun? Hah? Diberikan. Tapi apakah Allah memuliakan Fir'aun? Jadi setiap ikram pasti mencakup in'am. Perhatikan ya. Setiap al-ikram pasti mencakup al-in'am, memberikan nikmat juga. Tapi diberi nikmat, memberi nikmat belum tentu itu mencakup al-ikram. Makanya menarik ketika Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada anak yatim, Allah menggunakan kata ikram. Balla tukrimunal yatim. Anak yatim itu bukan cuma kita kasih makanan, apalagi kasihnya kemudian kita di dalam mobil lalu kita buang-buang dari mobil. Ada nggak yang begitu? Halo? Ada nggak? Jadi asal kemana dia gitu misalkan, gitu ya. Kita kan nggak nyebut nama, nggak nyebut siapa. Siapa aja sih pelakunya? Bebas. Aku suka memberi, tapi kalau memberi kayak ngasih ayam dilempar. Itu namanya in'am tapi tidak ikram, Pak. Subhanallah. Karena ikram itu memuliakan, bukan cuma memberi, tetapi
memuliakan yang diberi, menghormati yang diberi. Dan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan cuma memberikan nikmat, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia ini, Pak. Bukan cuma memberi, Pak, diangkat. Makanya manusia itu oleh Allah diberikan makanan yang baik-baik untuk manusia. Hewan itu ampas-ampasnya, Pak, untuk hewan. Manusia diberikan yang terbaik dari makanan itu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razzaqnahum minat thayyibat. Sungguh kami telah muliakan manusia itu. Dan kami angkut manusia itu di darat dan di laut. Dan kami beri rezeki manusia itu dengan rezeki yang baik-baik. Nah, jadi kalau kambing makannya pisangnya atau kulitnya? Kulitnya. Pisangnya mau gak sih dia? Nggak mau ya? Nah, berarti dia didesain memang untuk makan yang kulit itu. Kita kulitnya nggak mau, isinya mau. Itu berarti kita ini memang sudah disetting menyukai yang baik-baik. Karena Allah ingin memuliakan kita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zul Jalali wal Ikram. Jadi ketika kita ingat al-ikram, selain ingat nikmat-nikmat, tapi ingat bagaimana Allah bukan cuma memberi nikmat, tetapi memuliakan orang yang diberi nikmat. Karena kadang-kadang ada orang memberi sambil mengungkit-ungkit, sambil menyebut-nyebut pemberiannya. Betul nggak? Ini memberi tetapi nyakitin. Lu kan udah bantu, kalau gak gue bantu mana sukses ente. Nah ini kan nyakitin. Tapi ada orang yang memberi tetapi memuliakan yang diberi. Makanya Sayyidah Aisyah itu kalau dia mau memberi, kalau dulu kan uangnya itu logam, emas atau perak ya. Sama beliau itu, sebelum dikasih orang fakir miskin itu, uangnya itu dikasih minyak wangi. Jadi sebelum diberi, nah itu dikasih minyak wangi. Jadi bukan cuma in'am, memberi nikmat, tapi ikram. Sayyidina Ali kalau tidak salah, ketika beliau mau memberi fakir miskin, di waktu di dalam rumahnya dia matiin lampu dia matiin, dia beri. Kenapa? Karena supaya dia tidak melihat kehinaan dari orang miskin tadi, dan orang miskin tadi tidak malu menatap wajah yang memberi tadi. Maka dia bukan cuma memberi tetapi ikram. Dan manusia terkadang lebih membutuhkan rasa hormat dibandingkan pemberian itu. Betul nggak? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Allah menciptakan Nabi Adam pertama kali, Allah suruh sujud siapa tuh? Malaikat. Mana yang lebih senior, manusia atau malaikat? Jelas malaikat senior. Mana yang nggak mungkin melakukan salah dan dosa? Malaikat. Jadi yang suci, makhluk suci, suruh sujud kepada makhluk yang mungkin kotor, yang mungkin bersalah. Sujud. Yang senior, sujud kepada junior. Lihat bagaimana Allah memuliakan manusia ini. Nah, iblis nggak mau tuh memuliakan manusia, nggak mau sujud kan? Apa yang Allah lakukan terhadap iblis karena nggak mau sujud kepada manusia? Kata Allah kepada iblis, pergi kamu dari surga, keluar dari surga.
Allah mengusir iblis gara-gara nggak menghormati siapa? Hah? Nggak menghormati Allah atau nggak menghormati manusia? Hah? Nggak menghormati Adam, manusia. Allah usir dia dari surga demi manusia. Tapi manusia masih suka menjadikan iblis sebagai teman akrabnya di dunia. Air susu dibalas air tuba. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa kita ini? Masih segini lagi nih materinya. Panjang, banyak materi. Nah, kenapa digandeng al-jalali wal ikram? Ya tadi sebagian sudah saya jelaskan. Karena jalal itu mengundang rasa takut kita. Kalau al-ikram mengandung rasa hormat kita, harap kita. Maka digabung pas, keseimbangan. Al-jalal terkait dengan uluhiyah yang kita lakukan untuk Allah. Al-ikram yang Allah lakukan untuk kita. Ada lagi, Pak. Kenapa digandeng al-jalal dengan al-ikram? Karena kalau al-ikram tadi konteksnya kan memberikan. Memberi ya. Memberi nikmat. Ya, memberi sesuatu. Itu ikram. Makanya istilahnya itu ikramud dhaif. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya, Pak. Jadi bukan dikasih makan doang tuh tamu. Ditemenin, Pak. Dimuliakan tamu. Fal yukrim dari ikram. Nah, terkadang seseorang melakukan ikram. Ikram maksudnya kita mentraktir orang, ya, menservis orang, memberi orang, tapi ujung-ujungnya ada maunya. Ada nggak? Halo, ada nggak begitu? Ujung-ujungnya apa? Ada maunya. Ujung-ujungnya mau pinjam duit. Ujung-ujungnya. Tapi kalau orang udah biasa berbuat baik, Pak, orang nggak curiga. Tapi kalau tiba-tiba kok baik bener nih, kayaknya ada maunya nih. Biasanya begini, Pak, tuh nggak pernah nelpon kita tuh, nggak pernah WA kita. Tiba-tiba udah beberapa tahun dia WA. Biasanya nggak lama tuh ada hajat. Tapi kalau udah yang biasa WA kita segala macam itu biasa aja. Artinya orang ikram, tapi ada maunya tuh. Tapi ketika Allah ikram kepada manusia, Dia memberikan anugerah kepada manusia. Dia tidak ada kepentingan. Karena Dia Maha Jalal. Makanya Jalal itu, Pak, mirip juga artinya, makanya nggak ada yang bisa mewakili kata Jalal itu, Pak. Kalau kita bilang Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Allah Subhanah, Maha Sempurna, Maha Suci. Nah, ada juga pilihan kata yang menggantikan Subhanahu wa ta'ala, Pak. Apa itu? Allah Jalla. Biasanya Ustaz Arifin Ilham tuh suka pakai yang ini. Iya kan? Allah Jalla Jalaluh. Itu, Pak, salah satu makna Jalal itu artinya Maha Suci. Allah ketika Dia ikram, Maha Suci Dia dari kepentingan. Saya mau kasih quote yang bagus. Semua orang yang berbuat baik kepada kita, dia tidak pernah berbuat baik untuk kita, tapi selalu untuk. Benar nggak? Semuanya, Pak. Semua orang yang berbuat baik kepada kita sebenarnya tidak pernah berbuat baik untuk kita, tapi selalu apa? Untuknya. Kita punya anak sekolah di mana, kita baik sama gurunya.
Itu untuk siapa tuh? Hah? Untuk siapa? Guru ngaji anak-anak kita tuh. Kita baikin, kita kasih hadiah. Untuk siapa tuh berbuat baik? Hah? Untuk dia atau untuk guru itu? Untuk dia, biar apa? Biar anak saya diperhatiin. Kalau nyuci motor, nyuci mobil, ada tarifnya. Terus ngasih tips. Ngasih tips. Itu untuk siapa? Halo? Untuk yang dikasih atau untuk yang ngasih? Untuk yang ngasih. Biar bersihan dikit dia. Makanya kalau kita yang datang, wah dia semangat cuci mobil. Kenapa? Tipsnya bagus. Udah gitu resik dia kan. Kenapa? Tahu dia tipsnya gede. Waktu kita mau nyebrang dari komplek kita ke jalan raya, kita liatin duit 2.000. Untuk siapa tuh? Halo? Untuk siapa? Untuk polisi cepek itu. Terus sekarang nggak ada polisi cepek, nggak mau dia. Jadinya apa dong bahasanya? Singkatannya apa? Itu buat siapa? Buat dia atau buat kita? Buat kita. Apalagi kalau ngasihnya 5.000. Wah, macet-macet kayak apa, Pak? Dikasih, Pak. The power of money, Pak. Wih, gitu. Jadi, orang yang berbuat baik kepada kita, sejatinya hakikatnya tidak pernah berbuat baik untuk kita. Dia berbuat baik untuk dirinya. Hanya satu yang berbuat baik. Tidak pernah untuk dirinya, tetapi untuk kita. Karena dia maha kaya. Siapa dia? Allah. Tuhan. Allah nggak butuh kita. Tapi dia memberikan rezeki. Dia menjaga kita. Dia turun setiap malam ke langit dunia. Dia main. Siapa yang meminta untuk aku? Siapa yang berdoa untuk aku kabulkan? Setiap malam, semalam turun Allah. Tentu turun dengan sesuai dengan keagungan Allah. Jangan bayangin turun seperti turunnya manusia. Setiap malam dia turun. Ada nggak yang meminta untuk aku beri? Ada nggak yang minta ampun untuk aku ampun? Ada nggak yang berdoa untuk aku? Setiap malam, Pak. Setiap malam. Jadi kalau ada orang nggak pernah nemuin Allah di sepertiga malam, Allah tetap turun. Padahal yang membutuhkan siapa? Orang-orang kafir, ateis, orang-orang musyrik. Allah beri rezeki. Padahal mereka mengatakan ada Tuhan selain Allah. Tidak ada di dunia ini yang berbuat baik. Benar-benar berbuat baik untuk kita kecuali Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 8, "Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid." Kata Nabi Musa kepada kaumnya, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'a." Jika kalian kufur dan semua yang ada di muka bumi ini kufur semuanya kepada Allah, sesungguhnya Allah laghaniyyun hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini Pak berarti kalau dia maha kaya, maha nggak butuh. Kalau demikian Pak, sholat ini kalau Allah nggak butuh, berarti untuk siapa sholat ini? Halo? Untuk siapa? Kalau Allah nggak butuh, untuk apa puasa kita? Dan kita untuk melakukan yang untuk kita saja Pak, susahnya luar biasa Pak. Apalagi yang melakukan untuk orang lain.
Terakhir saya akan bacakan hadis qudsi. Ini tak cukup waktunya, tapi mudah-mudahan secara umum sudah selesai kita sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'an." Wahai hambaku, jika seluruh makhluk yang paling awal dan yang paling akhir, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, mereka memiliki ketakwaan seperti ketakwaannya orang yang paling takwa, berarti Nabi Muhammad. Jadi kalau seluruh makhluk baik dari bangsa jin maupun manusia memiliki kualitas ketakwaan seperti orang yang paling takwa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, mazada zalika fi mulki syai'an. Itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit. Wahai hambaku, jika seluruh makhluk yang awal sampai yang akhir, baik dari bangsa jin maupun dari manusia, memiliki hati yang paling jahat seperti hatinya iblis, itu semua tidak akan pernah mengurangi kekuasaan. Dan yang seperti itu, dialah Pak, yang memberikan mata, telinga, tubuh yang sehat kepada kita, yang memberikan oksigen kepada kita, yang menyelamatkan kita di siang hari, di malam, yang terus-menerus tak henti-hentinya menjaga kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita. Tapi kalau manusia malah berani bermaksiat, padahal dia sangat ikram kepada kita. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika. Nah, terakhir, apa sikap kita setelah kita mengenal nama Allah Al-Jalali? Yang pertama adalah kita hendaklah mengagungkan Allah karena Allah Dzul Jalali. Dengan cara apa? Dengan taat kepadanya. Mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu berarti kita menjalalkan Allah. Jadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dia tidak menjalalkan Allah. Walaupun dia bilang, ya Dzal Jalal, ya Dzal Jalal, ya Dzal Jalal. Kita pakai masker ini menjalalkan COVID-19. Betul nggak? Halo? Jalal tuh COVID-19, makanya kita pakai masker. Betul nggak? Kata dokter pakai, oh Jalal, dokter Jalal tuh. Tapi Allah perintah kita, Allah larang kita, kita tidak taat. Padahal kita bilang, Dzul Jalali. Dusta, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mensyukurinya, jangan mengkufurinya. Kita itu berarti beribadah sesuai dengan makna Dzul Jalali wal Ikram. Mensyukurinya, tidak mengkufuri. Yang ketiga, mengingatnya, tidak melupakan. Nah, itu berarti kita Dzul Jalali wal Ikram. Yang terakhir adalah hendaklah kita memuliakan, berbuat baik. Bukan cuma berbuat baik, tapi berbuat baik dan memuliakan. Siapa yang Allah perintahkan kita untuk kita mulia? Allah telah memuliakan manusia, maka kita tidak boleh menghina manusia. Apalagi membunuh manusia. Sesungguhnya hancurnya Ka'bah itu lebih ringan daripada membunuh nyawa satu orang yang beriman. Bayangkan. Jadi kalau ada yang menghancurkan Ka'bah, lalu ada orang membunuh satu jiwa mukmin, itu lebih parah itu. Bagi Allah lebih ringan orang menghancurkan Ka'bah daripada membunuh nyawa seorang muslim. Bahkan Allah memuliakan manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, mau jiwa mukmin, mau jiwa kafir, maka faka'annama qatala an-nasa jami'a. Seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia itu. Bagaimana Allah memuliakan manusia, luar biasa. Kalau kucing mati, anjing mati,
Kadang-kadang nggak perlu dikuburin, tak begitu saja mati. Tapi lihat manusia ketika mati dimuliakan. Maka kita tidak boleh melakukan hal yang menyakiti mayit ini ketika hidupnya maupun ketika matinya. Berarti sesuatu yang tidak boleh kita lakukan waktu hidupnya tidak boleh kita lakukan kepada mayit ini ketika matinya. Ini kemuliaan seorang manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan baik di dalam doa tadi, ya. Bahkan sebagai penutup, ini saya lupa menyampaikan. Sebagian ulama mengatakan Dzul Jalali wal Ikram ini adalah nama Allah yang teragung. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, karena ada nama-nama yang lain yang Allah sebut. Ini ya. Sebagai penutup, Nabi pernah mendengar seseorang berdoa begini. Allahumma inni as'aluka bismikal azam. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan namamu yang teragung, Al-Azim, Maha Agung, Al-Hanan, Maha Lembut, Al-Mannan, Maha Pemberi Karunia, Malikal Mulk, pemilik kekuasaan, Dzul Jalali wal Ikram. Nah, ketika Nabi mendengarkan orang ini berdoa dengan doa-doa yang tadi, kata Nabi, sungguh orang ini telah berdoa dengan nama Allah yang teragung. Apabila orang meminta dengan nama itu, pasti diberi. Apabila orang berdoa dengan menyebut nama itu, maka dia pasti diijabah doanya. Dan ternyata dalam doa tadi ada Dzul Jalali wal Ikram, walaupun ada nama yang lain. Sehingga sebagian ulama mengatakan yang namanya Al-A'zam, nama Allah yang agung, yang teragung itu, yang kalau kita doa dengan nama itu akan dikabulkan. Ya Dzul Jalali wal Ikram itu, karena disebut dalam hadis ini. Selain tadi alasannya sudah kita sebut, karena mencakup semua Asmaul Husna. Nah, jadi berdoalah dengan Dzul Jalali wal Ikram. Ini memiliki keagungan yang spesial, Dzul Jalali wal Ikram. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ingin bertanya. Jadi kalau kita berdoa itu menggunakan kata ya. Ya itu artinya untuk memanggil. Jadi jangan cuma Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Jalali wal Ikram, jangan. Tapi kita bilang apa? Ya Dzul Jalali. Sama ya Razzaq. Ya Karim, ya Ghani. Jadi ya itu untuk panggilan. Nah, seperti Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi kalau kita ingin berdoa dengan Asmaul Husna, ya pakailah ya di depan nama Allah itu. Ya Hayyu ya Qayyum. Dan kalau cuma ya Hayyu ya Qayyum itu, kalau kita cuma Hayyun Qayyum itu cuma sanjungan, pujian. Tapi kalau kita ya Hayyu, berarti kita di situ ada niat untuk meminta. Gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup? Kelihatannya cukup ini ya. Sudah. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah hadir di ruang Zoom. Ya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.